Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya kita masih membahas tentang mimisan ataupun juga epitaksis bersama dengan Dr. Elsie dan juga Dr. Wenti hari ini. Nah, kita kembali tentunya berbincang dulu. Tadi kita sudah menjalankan penjelasan tentang penata laksanaannya ya. Untuk mimisan itu ditekan tentunya, dan ditekannya ada durasi 5 menit pertama, kemudian juga dilanjutkan dengan kalau belum juga berhenti baru ke 10 menit kemudian ya. Untuk penekanannya terus agak menunduk dikit. Kepalanya juga agak menunduk dikit juga ya. Oke, nah tadi juga kita sebelum iklan ada pertanyaan mengenai kalau ibu-ibu dulu dan nenek-nenek kita dulu itu memasukkan benda ke dalam mulut tapi itu berhasil berhenti. Nah, itu kenapa? Dan sekarang itu nggak dianjurkan lagi ya kan? Yeah. Nah itu seperti kayak daun sirih itu kenapa? Apa ada alasannya itu berhenti atau mungkin karena tadi berhenti sendiri kali ya dokter? Atau seperti apa gitu? Iya, jadi kita balik lagi ke penyebabnya tadi ya. Penyebabnya itu kan paling banyak trauma, apalagi pada anak-anak. Nah, prinsipnya dia bisa berhenti sendiri sebetulnya. Nah, mungkin lagi beruntungnya dengan penekanan dengan daun sirih. Kan daun sirih itu walaupun dikasih daun sirih sama ibunya atau orang terdekatnya, kan juga ditambah dengan penekanan. Iya, betul. Padahal prinsipnya penekanan itu yang memberhentikan. Ya. Nah, kenapa tidak direkomendasikan? Yang pertama, belum ada uji klinisnya, belum ada pembuktian secara ilmiahnya kalau daun sirih itulah yang menghentikan perdarahan pada hidung. Ya. Yang kedua, prinsipnya balik lagi, semua yang berdarah, semua permukaan atau jaringan yang terluka itu adalah pintu masuknya bakteri, mikroorganisme. Kita yang dikhawatirkan itu apa? Dikhawatirkan yang dimasukkan baik daun sirih, apapun yang lainnya itu mengandung kuman yang notabene karena pembuluh darah ini terbuka, takutnya infeksi dari kuman-kuman itu bisa masuk secara leluasa. Oke, jadi itu dia ya. Oke, baik kalau gitu lanjutkan silakan dengan penjelasannya dokter. Oke. Ini tadi ya. Ini tadi. Jadi kalau udah 5 menit pertama nggak berhenti, terus 10 menit kedua nggak berhenti juga, baru kita khawatir yang lainnya ya. Terus baru ke rumah sakit ya. Kita bicaranya kalau sudah 15 menit tidak berhenti-berhenti juga, itu wajib dibawa ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya kan tadi bisa bermacam-macam penyebabnya ya. Ada yang namanya Cauter sama Electrocauter. Tapi ini sudah ranahnya spesialis THT. Ya, berarti penyebabnya bukan sekedar epistaxis yang biasa disebabkan seperti itu ya. Kalau Cauter ini yang lebih invasif lagi ya, yang lebih invasif artiannya kalau ini nih kayak ini kan terbuka nih, septal bladder, berarti ada pendarahan di septumnya, terjadinya pembukaan seperti itu. Nah, fungsi dari Cauter ini dianya itu menghentikan, menstop, mendep seperti itu. Jadi diberikanlah Cauter silver nitrat ini, pengaplikasian silver nitrat tadi juga disinggung oleh Dr. Wenti, barulah di dep kayak gitu ya, ditutup dari sumber perdarahan itu. Ini kita bicara yang septum perdarahan yang lain yang tidak bisa dihentikan hanya dengan metode sederhana tadi. Dengan penekanan tadi ya. Nah, ini ada lagi nih. Tampon anterior. Nah ya, ini untuk sekedar tahu aja. Tampon anterior ini yang tadi adalah mimisannya berasal dari bagian belakang atau bagian depan juga ada sih yang memerlukan ini kalau memang tidak ada penghentian. Tapi ini hanya boleh dilakukan oleh petugas kesehatan, dalam hal ini dokter. Biasanya kalau kita sih di Kota Bengkulu, alhamdulillahnya kan sumber rumah sakit, ya itu kan dekat ya aksesnya ya. Kalau gimana kalau ceritanya dengan di desa-desa yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke spesialis THT atau rumah sakit. Jadi dokter-dokter yang di daerah terpencil itu harus dibekali yang begini dulu. Ya, dibekali sedemikian rupa, alias menggunakan roll tampon atau yang merokel tampon ini atau yang dengan menggunakan epistat. Ini dia untuk penghentian yang dibilang sebentar nggak sebentar tapi cukup
waktunya kayak 4 jam, 6 jam untuk ditaruh, dimasukkan ke dalam. Ya. Fungsinya untuk penghentian sementara sampai menuju ke vaskes yang memadai ya. Kalau ini ceritanya kita sudah memasukkan roll tampon ini kayak sejenis kayak kasa gitu sih, kasa yang digulung kecil-kecil seperti itu, memang dimasukkan lewat lubang hidung seperti itu, yang bagian mana, yang kanan atau kiri, tapi biasanya dimasukkan nanti dimasukkan tapi nanti akan tersusun seperti ini di dalam hidung. Jadi dia menghentikan perdarahan atau epistaxis tersebut. Ada juga yang merokel tamponnya yang sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kayak batangan seperti itu juga dimasukkan. Prinsipnya sama, untuk menghentikan perdarahan. Nah, ini yang posterior ya. Posterior yang belakang itu kan yang lebih parah atau lebih bahaya, yang perdarahannya cukup hebat, itu biasanya menggunakan tampon, namanya tampon belok. Memang menggunakan kateter Foley ya, maksudnya kateter yang untuk pipis seperti itu ya, tapi diambil yang ukuran, biasanya sih kalau di puskesmas atau daerah terpencil ambil ukuran yang sangat kecil atau ukuran yang untuk bayi, seperti itu ya. Nah, prinsipnya kayak gini, jadi dia memang dimasukkan ke dalam hidung, nanti diambil keluar dari kateternya itu lewat mulut, seperti itu ya. Karena dianya itu untuk menghentikan yang bagian belakang. Kalau bagian belakang kan udah di sini nih. Nah, ini kalau udah kelihatan di sini penghentiannya ya. Ini untuk sekedar info. Jadi bermacam-macam metode yang dilakukan untuk penghentian epistaxis atau mimisan ini, tergantung juga dari jenis perdarahannya ya. Kalau intervensi pembedahan tadi ya, ada yang kauter, kalau ada yang ligasi arterinya, kalau memang nggak berhenti-berhenti juga dengan berapa metode, mungkin ada ligasi arterinya, berarti ada pembedahan di arterinya tersebut ya kan. Tadi ada arteri splenomegatina dan lain-lainnya ya. Kalau terapi lain juga tergantung apakah perlu diberikan fibrin, ada pemberian embolisasi atau radiologi intervensi ya. Ini mungkin ranahnya untuk spesialis ya, spesialis THT. Pemeriksaan penunjang itu kalau yang biasanya yang belakang, yang pendarahan atau mimisan yang belakang atau yang yang posterior itu memang perlukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan dan MRI. Ini kasus-kasus yang perdarahan. Kalau yang perdarahan yang depan biasanya nggak sampai di sini sih. Cukup evaluasi untuk berikutnya. Apakah ada pengulangan atau tidak ya. Terapi medikamentosa ini mungkin cukup untuk diketahui saja oleh pemirsa TP di rumah ya. Nah, biasanya untuk edukasi setelah penanganan awal atau penanganan di rumah sakit atau penanganan di puskesmas. Kalau dianya memang membutuhkan, kan ada orang-orang yang terbiasa menggunakan cairan nasal NaCl seperti itu ya, untuk membersihkan hidung. Karena kan kita hikmah dari COVID, jadi sekarang banyak yang bisa menggunakan itu ya. Kalau memang dia ada prinsipnya alergi ya, membutuhkan untuk pembersihan hidung. Jadi cara menggunakan nasal spray-nya atau pembersihan hidungnya dievaluasi kembali di depan dokter, sudah benar atau tidak, seperti itu ya. Terus menghindari buang ingus atau sisi secara keras, maksudnya itu buang ingus yang secara kuat-kuat, itu sangat tidak disarankan, seperti itu ya. Terus jika bersin lakukan dengan mulut terbuka ya, jangan melakukan manipulasi atau mengkorek-korek hidung yang terlalu keras ya, terlalu dalam, seperti itu. Baru yang lain-lainnya seperti hindari makanan pedas atau panas, karena prinsipnya tadi menjaga kelembaban ya, kelembaban di hidungnya itu tadi. Terus penggunaan obat, terus penggunaan semprot hidung kortikosteroid ya. Jika terjadi epistaxis berulang yang ringan, yang tadi dengan metode memencet cuping hidung, kita nyebutnya cuping hidung, dan gunakan kompres es ya. Nah, kalau kita bicara prognosis, tadi ada dua, kalau dianya epistaxisnya itu di depan, biasanya dia prognosisnya baik ya, prognosisnya baik, apalagi dia bisa berhenti sendiri. Nah, kalau dianya yang perdarahan yang di belakang, yang posterior tadi ya,
itu harus dicari sumber dari penyebabnya apa. Kalau bisa diatasi, misalnya kalau memang penyebabnya adalah hipertensi, ya berarti kita harus kontrol hipertensinya. Biasanya orang-orang yang mimisannya karena hipertensi, setelah hipertensinya dikontrol, diobati dengan bagus, biasanya tidak akan berulang lagi mimisannya itu. Ya. Nah, ini follow up ya. Kalau ini follow up maksudnya untuk yang sudah membutuhkan tindakan yang invasif, ya, intervensi bedah dan lain-lainnya. Mungkin itu ya lagi. Nah, ini mencegah anak mimisan ya, yang prinsipnya sama kayak orang dewasa juga ya. Kalau anak-anak yang pertama menjaga kelembaban bagian dalam hidung ya, yang tadi faktor cuaca, faktor demam dan lainnya. Jangan biasakan anak mengkorek hidung ya. Terus jangan biarkan anak membuang ingusnya secara terlalu kuat. Jauhi anak dari asap rokok, terus gunting kuku anak secara rutin. Maksudnya di sini kan kalau takutnya dia memegang melukai bagian hidungnya. Terus periksa kesehatan anak secara rutin. Terus berikan jeruk pada anak secara rutin. Di sini maksudnya adalah yang kita ambil adalah VITC-nya, menjaga imunitas tubuh si anak. Oke, itu dia ya untuk beberapa penjelasan tentang yang namanya mimisan. Betul. Walaupun ini sering terjadi, tapi harus diwaspadai juga ya, dokter ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaannya sebelum ke kesimpulan mungkin, nah kalau kita di saat usia muda ataupun juga anak-anak nggak kena mimisan, usia dewasa mungkinkah kita kena mimisan juga nggak sih, dokter? Iya, bisa. Jawabannya bisa. Jawabannya gitu? bisa. Jadi epistaxis ini bisa di semua kalangan umur. Anak-anak, dewasa, lansia. Tapi kalau dari epidemiologinya memang yang paling sering itu di umur anak-anak sama lansia tadi. Oke, jadi kalau misalnya kita belum kena pada saat yang usia muda, usia tua mungkin juga bisa kena gitu. Bisa. Bisa ya. Nah, berulangnya dari yang pernah mimisan, itu berulangnya mungkin itu karena penyebabnya apa, Dokter Wenti? Ya, penyebab berulang itu macam-macam ya. Kalau kita lihat, kalau lansia biasanya tadi faktor trauma ya, karena dikorek-korek terus-menerus. Kalau pada anak-anak biasanya faktor cuaca dan faktor perilaku yang menghembuskan hidung terlalu kuat. Biasanya berulangnya karena itu, karena iritasi pada hidungnya. Oke, nah tadi kan kalau untuk pemberhentian darahnya itu kan pakai penata laksanaan yang dijelasin sama Dokter Else. Ada obat khusus untuk pemberian darah mimisan nggak sih? Iya. Jadi ada tadi kan tampon anterior ya, tampon anterior yang kasa dimasukkan ke dalam hidung. Nah, itu biasanya bukan hanya kasa saja yang dimasukkan, tapi ada obatnya juga di sana. Biasanya ada antibiotik yang akan dioleskan bersamaan kasa tadi. Fungsinya apa? Satu, walaupun fungsinya kasa untuk mendep tadi atau menghentikan perdarahan, tetap saja kasa itu adalah benda asing. Dan benda asing itu bisa beresiko menimbulkan infeksi atau hal-hal lainnya nanti di hidung. Maka antisipasinya adalah dilakukan pemberian antibiotik pada kasanya tadi sekaligus. Jadi sekalian di sana. Makanya tadi ditekankan sama Dokter Esa, jangan memasukkan benda asing. Kita yang mau menghentikannya saja dengan kasa yang steril, tetap melapisinya dengan antibiotik topikal. Apalagi yang memang benar-benar asing bendanya, yang tidak steril, yang tidak tahu dari mana didapatnya. Berbahaya itu. Oke gitu ya. Kalau pengucuran tadi kan dibagi menjadi dua ya kan. Ada yang depan dan yang belakang. Nah, untuk pengucuran darahnya sendiri yang mungkin agak deras atau yang enggak deras gitu ya kan. Itu yang bagian belakang atau bagian depan sih, Dokter? Kalau dari prinsipnya belakang ya. Belakang. Okay. Karena tadi pembuluh darahnya besar. Betul. Makanya prinsipnya mimisan itu nggak boleh tidur atau nggak boleh mendongak. Tadi udah disinggung sama Dokter Wenti, karena kita di tenggorokan ini kan ada dua, ada saluran pernapasan sama saluran pencernaan. Iya, kalau masuk ke saluran pencernaan, ya. Kalau saluran pencernaan sih ada juga efeknya. Kalau darah masuk ke lambung kan biasanya efeknya mual, ya. Atau nanti waktu dianya BAB akan berubah warna seperti itu ya. Tapi tidak sebahaya kalau cairan darah itu masuk ke saluran pernafasan. Karena ditakutkan nanti aspirasi dari aspirasi. Oke, baik. Kalau gitu boleh silakan dengan kesimpulan kita hari ini tentang epitaksis ataupun juga mimisan. Ya, jadi untuk pemirsa TPI di rumah, sesudah menonton episode ini, harapannya untuk tidak panik
untuk menghadapi anak-anak atau orang terdekatnya untuk mimisan, dan pelajari lagi metode awal tata laksana dari mimisan. Jadi cukup dengan metode itu saja dengan prinsip pendekatan 5 menit pertama, kalau belum berhenti 10 menit kedua. Kalau belum juga harus segera ke rumah sakit. Oke, dari Dr. Wenti silakan. Ya, satu lagi, jangan pernah memasukkan benda asing ke dalam hidung ya, terutama anak-anaknya harus segera diawasi. Oke, baik itu dia tentunya untuk penjelasan dari kedua dokter kita tentunya tentang yang namanya epitaksis maupun juga mimisan. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan, dan kalaupun terjadi mimisan harus dilakukan dengan baik untuk pelaksanaannya ya dokter ya. Betul. Dan kalau belum berhenti juga langsung aja deh bawa ke rumah sakit ataupun juga ke vaskes terdekat yang ada di dekat rumah Anda. Baik, saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.